dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch keempat di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210000125100036. Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya ulang. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah ya, semangatnya luar biasa pada pagi hari ini. Tetap ceria. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama. Baik, semangat belajar? Siap belajar? Oke, hari ini sebelum kita belajar, kita seperti kegiatan kita setiap hari, kita apa? Membaca doa. Membaca doa. Oke. Siapa yang memimpin doa? Oke, silahkan. Sebelum kita membaca, ini belajar mengenai doa. Bacaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita membaca doa, kita literasi Al-Quran. Kita membaca hafalan surah pendek kita. Siapa yang memimpin? Oke, Ananda Gofar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah ya, bacaan Ananda sekalian sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ananda Rifa dan Gofar sudah memimpin doa dan membaca Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita pada hari ini, kehidupan kita, proses pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah, diberikan berkah. Amin. Amin ya robbal alamin. Bagus. Baik Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran Ananda sekalian.
Dengarkan namanya baik-baik ya. Ahmad Al-Ghaffar. Hadir ya. Ahmad Al-Ghazali. Hadir. Alika. Alika hadir ya. Kemarin sakit ya. Asyifa Fakhira. Syifa hadir. Bilqis. Devi. Hafiz hadir. Ical Syaputra. Ical. Muhammad Faril. Nur Aisyah Akila hadir. Muhammad Radit, mana Radit? Radit. Agak perlu ya Radit. Jadi kurang-kurang minum es ya. Salsabila mana? Alhamdulillah. Anak-anakku hadir semua, tetap jaga kesehatan. Ya, jangan minum es ya. Karena sekarang musim flu. Ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak sudah ngecek kehadiran kalian. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau ngecek bagaimana sudah siap enggak belajar. Sudah siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Kita cek dulu sebagaimana siapnya kalian. Tepuk anak soleh. Allah, ini saya suka kalau semangat begini, mau belajar. Sudah sarapan semua? Ya. Alhamdulillah. Jadi coba perhatikan di atas. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin ngecek kembali. Ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Ada? Masih ingat ya? Oke, kalau masih ingat, saya mau tanya. Siapa di sini Anda sekalian yang masih ingat arti pokok dari Quran surah Al Imran ayat 64? Oke, coba. Mencari titik temu atau persamaan. Mencari titik temu atau persamaan. Bagus, yang kalimatun sawa ya. Oke. Mengajak menyembah Allah saja. Mengajak menyembah Allah saja. Bagus. Coba. Tidak menyekutukan Allah. Bagus ya. Masih diingat. Luar biasa anak-anak sekalian. Selanjutnya, Bapak mau tanya lagi. Ada yang masih ingat tidak? Apa arti dari pokok Quran surah Al-Baqarah ayat 256? Angkat tangan siapa? Coba. Agama tidak boleh dipaksakan. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini agama tidak boleh dipaksakan asal pokoknya. Apalagi? Tidak ada paksaan dalam beragama. Bagus. Kita nak? Setiap orang bebas memilih keyakinan. Tidak ada paksaan dalam beragama, bebas memilih keyakinan. Jadi ini dua arti pokok dari Quran surah Al-Baqarah dan juga Al Imran. Alhamdulillah anak-anakku masih ingat pelajaran minggu lalu. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian sebelum kita masuk materi. Bagaimana jika perasaan Anda kalau kita dipaksa untuk menyukai sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita tidak suka? Tidak senang. Apa lagi nak? Kecewa. Jadi kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, dipaksa kita melakukan sesuatu, otomatis berat di hati kita. Dipaksa ini, ya. Jadi tidak senang. Kemudian kedua, bagaimana cara kita tetap berteman baik walaupun memiliki keyakinan yang berbeda? Oh, betul. Jadi kalau kita memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi anak-anak sekalian ini kan, kita meskipun ciptaan Allah itu kan berbeda-beda. Jadi
dengan perbedaan itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bagus. Baik. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya, yang harus kita kemudian capai. Jadi anak-anak sekalian coba lihat, kita baca. Yang pertama itu menganalisis pesan pokok Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64, dan Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 256. Jadi kita nanti akan menganalisis pesan pokoknya kedua surah ini. Dan yang kedua, menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Kita nanti bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita menghargai perbedaan dan toleransi baik dalam beragama maupun dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita akan menciptakan suatu karya kampanye kreatif, yaitu nanti Bapak akan jelaskan bagaimana tata caranya. Ada nanti contoh-contohnya. Penasaran? Penasaran pasti. Ini seru karena kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Oke. Oke, silakan anakku fokus. Kita akan nonton video di mana nanti di dalam isinya banyak isi pesan-pesan dari video ini. Jadi jangan ribut, fokus ya nonton. Siap? Ya. Siap nonton? Ya. Duduk anak soleh. Duduk soleh. Kalau ada yang gatal kepalanya silakan garu-garu dulu. Ada mau minum? Ya. Tidak, ada haus ya, sudah minum ya tadi sebelum masuk kelas. Oke, kita nonton dulu ya. Sahabat soleh, apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda? Oke. Ngantuk? Mengantuk? Nah, jadi sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan, saya mau kita bakar lagi semangat untuk supaya semangat tidak mengantuk. Tepuk anak soleh. Semangat terus, Masya Allah. Oke, dari video tadi Bapak ingin bertanya, kira-kira apa pesan yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Coba, Rival. Kita harus saling menghormati. Saling menghormati. Lagi, Ical. Oke, Ical, silakan. Oke, jadi perbedaan bukan alasan kita untuk saling bermusuh. Nah, jadi kalau berbeda-beda tidak perlu kita bermusuhan. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada yang tadi? Oke, silakan Salsa. Kita harus hidup rukun. Bagus ya dari semuanya tadi. Kalau kita berbeda,
harus saling menghargai, harus saling hidup rukun. Bagus ya. Berarti kalian tadi benar-benar mencermati videonya. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita membuat pesan damai seperti video tadi yang ditampilkan agar teman-teman kita di sekolah, baik adik-adik kita, kakak-kakak kita bisa juga ikut serta melakukan seperti tadi, seperti pesan damai tadi. Ada? Coba Hafiz dulu. Bagaimana kalau kita membuat poster tentang toleransi? Membuat poster tentang toleransi. Bagus. Ya, coba. Mengajak hidup rukun. Bagus ya, Radit. Oke, silahkan. Oke, menuliskan pesan damai. Bagus, Bilkis. Mantap. Ide-idenya sangat luar biasa ya. Jadi ada tadi dari Hafiz katanya kita bagaimana kalau kita buat poster. Jadi hari ini kita akan membuat poster berisi pesan damai atau ajakan hidup damai. Lihat gambar di atas? Jelas dilihat? Bagaimana itu? Bagus? Banyak warna-warnanya ya? Banyak warna-warnanya. Jadi hari ini Bapak akan ngajak Ananda sekalian, anak-anakku sekalian, kita akan bagi 3 kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok, kemudian nanti akan mengerjakan LKPD secara berkelompok dan membuat poster. Oke, aturannya kita bagi pakai penghitungan ya. Mulai dari 1, 2, 3, kemudian nanti diulang lagi seterusnya ya. Oke? Dimulai dari coba. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita membuat poster seperti ini, Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi coba lihat, coba perhatikan. Coba ya, kelompok 3 nanti dulu ya. Coba perhatikan nak, di sini tema kita hidup damai dalam kebersamaan. Topiknya misi duta damai. Pesan pokok Quran surah Al Imran ayat berapa nak? 64. Kalau Al-Baqarah ayat 250. Mantap. Tahu di semuanya. Silakan tulis nama kelompok tak. Kemudian tulis nama-namanya, siapa yang ketua kelompok. Jadi Bapak akan bagikan perlengkapan untuk menggambar atau membuat poster seperti yang ada di depan Ananda sekalian. Siap menggambar? Siap. Oke. Jadi nanti dibagi ya, bagi tugasnya. Ada yang menggambar, ada yang mewarnai. Mana? Ya, sudah. Ya, coba lihat, bisa pakai pensil dulu, buat dulu kerangka-kerangkanya. Silakan anak-anakku bebas memilih yang mana mau digambar, yang mana mau dilihat. Pensil, oke, ini ada pensilnya. Silakan. Ya, silakan digambar-gambar.
Ini apa tulisannya? Menghormati perbedaan. Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Lengkap nih anunya. Ya, bagus. Jadi anak-anakku, perhatian. Perhatian. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Hai, hai, halo. Tetap semangat. Masih semangat. Karena setelah ini kita akan menampilkan hasil karya kita ke depan teman-teman kita. Siap? Siap. Siap? Siap. Bos. Anak-anakku sekalian, coba fokus. Hari ini setelah kita menuliskan tadi LKPD kelompok, dan selanjutnya tadi kita bekerja sama membuat poster pesan damai. Selanjutnya kita akan memamerkan atau memaparkan hasil karya kita, hasil karya kampanye kita di dinding kelas tak. Nah, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat dan menilai dan kemudian mengambil pesan dari apa yang ingin kita sampaikan dari gambar poster kita. Anak-anakku sekalian, saya akan panggil untuk diwakili saja ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok yang naik untuk berdiri di depan menampilkan. Setelah itu kita nanti akan menempelkan di dinding. Setelah itu nanti semua kelompok akan melihat semuanya, menilai apa isi dari pesannya. Mengerti? Mengerti anakku? Siap? Siap dipamerkan? Oke, mana coba ketua kelompok satu, coba bawa nak. Coba kita lihat. Coba berdiri, Masya Allah. Balik. Wih, bagus tidak? Nah, apa bacanya? Nah, coba lihat gambarnya. Ada beberapa anak-anak yang memakai baju yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bergaul sama-sama, bermain sama-sama, toleransi bersama-sama, hidup rukun. Bagus ya. Sekarang geser dulu kelompok satu sini. Kelompok dua mana? Oke, silakan naik. Kelompok dua, silakan. Wis, bagus gambarnya. Apa bacanya, nak? Iman di hati, toleransi dalam hati. Wah, di belakang anak-anak ini ada apa ini? Gambar-gambar tempat beribadah. Bagus, Hafid ya. Tempat beribadah, mereka sama-sama bermain bersama, ceria, saling menghargai perbedaan. Bagus ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Oke, terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3. Bagus-bagus gambarnya ya. Wah, ini lebih banyak warna ya. Ini apa bacanya, Nak? Jadi pesan posternya ini menghargai perbedaan. Bagaimana kita menghormati perbedaan. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang baca buku, menggambar, menyusun apa ini? Balok, bagus. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Poster kami berisi terdapat untuk ukur walaupun berbeda sesuai Quran surah Al-Imran ayat 64. Kita diajarkan saling menghargai dan tidak bermusuhan. Oke, jadi poster dari kelompok 1 mengajak untuk saling menghargai dan tidak boleh saling bermusuhan. Oke, terima kasih. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Kelompok 3? Silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Apa? Oke, silakan. Menurut kelompok kami, poster kelompok 1 mengajarkan kita untuk mencari persamaan dan rukun. Oke, bagus. Posternya mengajak kita untuk mencari kemudian perbedaan dan persamaan. Bagus ya. Ada lagi, Nak? Oke, silakan. Masya Allah. Jadi dari kelompok 2 mengatakan bahwa posternya kelompok 1 ini mudah dipahami. Bagus ya. Tidak ada lagi? Tidak ada ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus ya. Kelompok 1 silakan duduk ke tempatnya. Bagus. Jadi poster dari kelompok 2 ini mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Bagus. Oke, selanjutnya ada enggak tanggapan untuk teman kita kelompok 2? Ada? Ada? Oke, silakan kelompok 3 ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Menurut kelompok kami, Oke. poster kelompok 2 mengingatkan kita untuk saling menghargai perbedaan. Baik. Jadi posternya mengingatkan untuk saling menghargai. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nah, ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Kelompok ini, kelompok 1 yang Bilkis dulu ya. Bilkis, silakan Bilkis. Terima kasih atas penjelasan. Menurut kelompok kami, kelompok 2 mengajak kita saling menghormati walaupun berbeda. Bagus. Jadi posternya kelompok 2 ya, mengajak untuk saling menghormati. Ada lagi, Nak? Tidak ada? Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita kelompok 2. Bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk.
Perhatian. Ya. Oke. Tadi kita sudah bekerja sama dalam berkelompok. Itu sudah masuk penilaian dalam berkelompok ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas individu atau tugas mandiri. Oke. Saya akan bagikan. Silakan ditulis namanya ya. Tulis nama Ata. Dibaca secara cermat, secara baik-baik supaya jawabannya tidak keliru. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat. Baik, Bapak akan jelaskan bagaimana tata cara pengisiannya. Coba saya pinjam dulu Akilah. Coba lihat di bagian atas ada nama, silahkan ditulis namanya di lembar kerjanya. Kemudian di bagian A tebak makna. Di sini tertulis kalimatun sawa apa artinya, la ikraha fiddin apa artinya, tasamu apa artinya. Di situ cara pengerjaannya adalah memberikan garis penghubung, boleh menggunakan penggaris, silahkan. Kemudian yang kedua, tantangan perilaku damai. Ada di sini indikator, di sini ada keterangannya. Kalau Ananda sekalian selalu mengerjakan, silahkan centang selalu. Kalau sering, silahkan centang sering. Kalau kadang, silahkan centang itu. Dan tidak pernah, silahkan baca baik-baik. Kemudian yang terakhir, bagian C, pesan cinta damai. Tuliskan satu kalimat singkat untuk mengajak temanmu selalu hidup rukun. Tuliskan di situ apa pesan tak untuk teman-teman tak untuk selalu hidup rukun. Silakan dikerjakan. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, kesimpulannya dari pembelajaran kita tadi adalah pesan pokok dari Quran Surah Ali Imran ayat berapa nak? Ayat 60 dan Surah Al-Baqarah ayat 200. Isinya adalah bagaimana kita dalam hidup itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, kemudian tidak memaksa. Karena baik kita dalam beragama, berbudaya, itu tidak ada paksaan. Kita mau bergaul dengan siapapun itu boleh. Kita mau bermain dengan siapa, berbicara dengan siapa itu boleh. Tidak boleh kemudian memandang bahwa kita berbeda, tidak baku omong. Ya, itu tidak diajarkan di dalam Islam. Tapi Islam mengajarkan kita untuk saling hidup berdampingan, hidup saling damai. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini coba kesimpulannya dibaca. Terima kasih. Jadi insya Allah minggu depan kita akan kembali belajar terkait hidup damai. Kita kemudian Bapak akan menilai bagaimana hafalannya, sudah tahu tata cara bacaannya. Ya, minggu depannya kita akan ketemu kembali. Oke? Siap. Terima kasih telah berpartisipasi, semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini
dapat kita amalkan, dapat kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Oke? Oke? Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa kembali. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.